Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru hebat, guru bergerak Indonesia. Perkenalkan, nama saya Baharudin S, calon guru penggerak angkatan 9. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan pra-observasi coaching supervisi akademik. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya. Ya, nama saya Pandar Wijaya SPD MPD, salah satu rekan dari Pak Baharudin SPD. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini kabar baik. Ya, terima kasih Pak Andar ya. Jadi hari ini saya akan melakukan wawancara atau pra-observasi sebelum Pak Andar masuk ke dalam kelas melakukan proses pembelajaran. Nah, di sini Pak izin saya ingin menyampaikan tujuan dari proses kegiatan ini adalah salah satu proses dari pra-observasi yang saya akan lakukan sebelum Bapak melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, baik Pak Andar. Jadi tujuan dari pembelajaran ini atau tujuan dari observasi ini bagaimana Pak Andar mengetahui proses pembelajaran atau persiapan apa yang akan Bapak Andar siapkan sebelum masuk ke dalam kelas. Jadi di sini setelah saya melakukan pra-observasi ini, saya akan masuk ke dalam kelas Bapak untuk melihat bagaimana proses pembelajaran dari Pak Andar. Baik Pak Andar ya, mohon izin saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Andar di dalam kegiatan pra-observasi ini. Ya. Baik Pak Andar ya. Jadi dalam proses pembelajaran di dalam kelas Bapak atau proses pembelajaran yang akan Bapak sampaikan di dalam kelas, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bapak? Di sini saya mengajar peserta didik yaitu di kelas 1 F1 atau kelas autis ya. Iya Pak. Ya, autis. Kemudian di mana tujuan pembelajaran saya itu bagaimana yang pertama peserta didik mampu mengenal jenis binatang, kemudian peserta didik mampu membedakan jenis-jenis binatang, dan yang ketiga itu peserta didik dapat meniru salah satu jenis-jenis binatang. Ya, karena kan autis jadi otomatis tidak semua yang dia bisa pahami atau tiru seperti anak-anak pada umumnya. Iya, ya baik Pak Andar ya, terima kasih. Ya. Jadi saya melihat di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang Pak Andar akan sampaikan di dalam kelas 1F atau kelas autis ya Pak Andar. Yang pertama saya melihat di sini yaitu anak mampu mengenal binatang. Nah, apa-apa saja binatang di dalam pembelajaran Pak Andar yang akan sampaikan. Dan yang kedua, peserta didik dapat menirukan suara, menirukan suara-suara binatang dan mampu membedakan binatang-binatang apa seperti apa. Iya. Baik Pak Andar ya, kita sudah melihat dan bisa mendengarkan tujuan dari pembelajaran Pak Andar. Nah, bagaimana pengembangan kompetensi yang akan Pak Andar kembangkan di dalam pembelajaran tersebut? Apa yang ingin dicapai Pak Andar? Kalau versi saya dan saya otomatis kan kalau kita di sekolah pasti ada dua ya. Pengetahuan. Yang pertama itu kan kompetensi pengetahuan. Pengetahuan dan keterampilan. Tapi kita pahami bahwa kalau kita di sekolah luar biasa atau sekolah khusus, kalau akademik atau pengetahuan tidak terlalu terpusat ke situ. Kenapa? Karena kita pahami autis ini autis loh ya saya pegang. Jadi lebih dominan ke keterampilannya yang perlu kita asah ya. Itu kalau di saya khusus saya di SLB itu yang saya terapkan. Jadi di sini kompetensi pembelajaran yang akan dicapai yaitu kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Tetapi khusus untuk anak autis kita lebih fokus ke keterampilannya. Iya, memang kalau itu sih sebenarnya kalau di SLB lebih dominan ke situ, tidak terlalu terfokus ke akademiknya, ke pengetahuannya, ke politik tidak. Dia kan lebih ini untuk bakat keterampilannya perlu diasah, vokasionalnya. Vokasionalnya ya luar biasa ya. Saya melihat sangat luar biasa dari kompetensi apa yang ingin dikembangkan. Nah, tentunya kita ketahui anak autis itu seperti bagaimana ya. Yang pertanyaan ketiga, Pak Andar, bagaimana strategi pembelajaran beserta metode serta model pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas Pak Andar?
Ya, kalau yang saya terapkan, yang pertama itu kan ini ya, kalau strateginya istilahnya pendekatan individual, kemudian ada atau kurikulum berdiferensiasi. Yang dimana kurikulum berdiferensiasi itu kita menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Karena kan dari sekian, misalkan di siswa saya kan dua, ya dua itu pasti karakternya dan kemampuannya berbeda. Itu ya, jadi ya pakailah itu ya, yang sistem kurikulum diferensiasi itu. Kemudian kalau apa ya, metodenya kan PBL ya, iya istilahnya project based learning itu yang kami gunakan. Artinya metodenya di sini diskusi atau kelompoknya Pak Andar. Kelompok Itu. Dan metode pembelajarannya yaitu PBL. Ya, PBL, Project Learning. Oh iya, terima kasih ya Pak Andar. Jadi saya melihat di sini bahwa strategi dan metode dan model pembelajaran yang dipersiapkan Pak Andar disesuaikan dengan karakteristik karena anak tersebut. itulah Babar. Kenapa? Karena kita kan mengacu pada Kurmer ya. Kurmer itu kan, dalam Kurmer itu ada kurikulum referensiasi. Dan istilahnya sekarang Merdeka Belajar itu memang kita lihat perkembangan peserta ini, kebutuhannya, kemampuannya, dan tidak mesti itu siswa belajar maksudnya dia dikatakan belajar ketika di dalam kelas. Dia bisa juga melalui apa ya, outdoor gitu kan, ya belajar sambil bermain, apalagi kelas 1 autis. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anak, ya sangat luar biasa. Jadi pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Ya, betul sekali. Ya, melihat dari strategi, metode dan model pembelajaran yang Pak Andar terapkan, kita melihat lagi media seperti apa yang Pak Andar siapkan di dalam proses pembelajaran. Iya. Kalau berbicara dengan abad 21 ya Pak Bahar, saya otomatis belajar menggunakan berbasis IT ya. Otomatis kalau saya di kelas, selain saya menggunakan kayak media kartu kata, gambar, kartu kata, saya juga berusaha menerapkan sesuai yang ini yang kita jalani masa kini ya, abad 21, menggunakan proyektor untuk mengajar. Karena itu kan menjadi salah satu daya tarik peserta didik, apalagi autis kan dia dominan verbal. Jadi dia itu senang ketika kita mengajar, memutarkan ini ya, video-video pembelajaran melalui proyektor itu menggunakan itu berbahasa IT lah. Ya, luar biasa Pak Andar. Saya melihat di sini bahwa media pembelajaran yang diterapkan Pak Andar disesuaikan dengan kebutuhan anak dan disesuaikan dengan perkembangan zaman yaitu media pembelajaran kartu kata dan menggunakan LCD. Proyektor. Ya, betul sekali ya Pak Andar. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak Andar, saya bertanya ini mau tahu bagaimana jadwal kesiapan Pak Andar dalam melakukan kegiatan supervisi pembelajaran yang saya akan lakukan bersama Pak Andar. Kapan jadwalnya? Yaitu hari Jumat ya. Kalau saya hari Jumat. Hari Jumat tanggal berapa ya sekarang, saya lupa ya? Tanggal 8 Desember. Ya, 2023. Karena berhubung hari Jumat itu jadwal kita kan setiap pagi ini, setiap hari Jumat rutin senam bersama. Rutin senam bersama. Jadi nanti setelah senam bersama baru kita melakukan supervisi akademik. Itu ya. Betul. Ya, terima kasih ya Pak Andar. Jadi jadwal Pak Andar di sini saya akan melakukan praobservasi, melakukan proses coaching supervisi akademik kepada Pak Andar yaitu pada hari Jumat setelah senam bersama. Jadi di jam kedua ya. Jam kedua karena setelah senam bersama. Jadwal rutin kan. Terima kasih ya Pak Andar. Jadi terima kasih atas waktunya Pak Andar. Kegiatan praobservasi untuk proses coaching di sini, coaching supervisi akademik, saya rasa sangat luar biasa untuk hari ini. Dan insya Allah setelah dari praobservasi dan coaching supervisi akademik, kita akan bertemu lagi ya Pak Andar. Setelah kegiatan ini kita akan bertemu dari pasca observasi bersama Pak Andar. Terima kasih ya Pak Andar atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lipat tangan dulu, nah. Duduk yang rapi dan duduk anak soleh, lipat tangan. Oke. Hari ini hari Senin. Maaf, ini hari Jumat karena Restu pakai baju pramuka. Hari Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023.
23. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini Restu, Uci? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita belajar, Pak Guru absensi dulu ya. Oke. Belum berdoa. Lipat tangan. Lipat tangan Uci. Muhammad Fauzi Balawandi. Diangkat tangannya. Tangan kanan, angkat. Coba Uci tangan kanan yang mana? Tangan kanan. Tangan kanan. Uci. Yang ini. Uci tangan kanan. Yang mana tangan kanan? Udah terus ini. Oke. Lipat tangan kembali. Sekarang Restu. Oke, hadir ya. Oke. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Restu. Tangannya. Uci tangan. Sebelum kita baca doa. Baca Restu, pimpin doa dulu Restu. Rabbi, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, sedini ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Lipat tangan kembali. Oke. Uci, lipat tangan. Oke. Hari ini kita belajar. Kita belajar ya, pelajaran apa Restu? IPA. Oke. Itu tema 2, pengalaman masa kecil. Subtemanya, subtema 4, pengalaman yang menyenangkan. Oke. Restu, Pak Guru perlihatkan ya. Kita ini materinya hari ini ya. Itu mengenal ini ya, jenis-jenis hewan dan ada di sini kebun binatang ya. Kita ke kebun binatang, di mana di dalam kebun binatang itu ada beberapa jenis-jenis hewan. Oke, bisa lihat ya? Bisa lihat Restu? Uci? Bisa lihat. Oke. Lipat tangan. Lipat tangan dulu. Restu. Lipat tangan. Oke. Pak Guru bacakan dulu ya. Kebun binatang. Lihat Uci. Di mana kebun binatang itu tempat berkumpulnya jenis-jenis binatang. Siapa yang pernah ke kebun binatang? Restu, pernah ke kebun binatang? Iya, binatang. Uci, pernah nggak? Lipat tangan. Oke. Di kebun binatang itu ada hewan yang kecil atau binatang yang kecil dan ada binatang yang besar. Oke. Ada yang berleher pendek. Ada yang berleher panjang. Ya. Banyak orang-orang yang datang. Lipat tangan dulu, Cina. Tidak boleh tepuk. Banyak orang yang datang sekedar melihat-lihat, belajar dan bersenang-senang. Oke? Lihat, Restu. Lihat, Cik. Ini pada gambar ini ada anak sekolah yang datang berkunjung di kebun binatang. Oke? Iya. Nah, selanjutnya bagus perhatian ya. Oke. Ini jenis-jenis binatang yang ada pada gambar. Bagus berbesar dulu supaya lihat. Tuh, ada apa ini? Nih. Binatang kucing. Ini yang pertama itu ada burung pintar. Oke, Uci. Yang ini Uci apa ini? Apa namanya Uci? Binatang apa namanya? Apa namanya? Apa Uci? Unta. Restu lagi. Kalau yang ini Restu, binatang apa ini? Apa namanya ini? Kijang. Kalau yang ini? Bebek. Bukan. Ini ular. Kalau ini Uci? Ikan. Intar Uci. Tepuk tangan dulu nih kita semua. Oke. Ini Restu. Binatang apa namanya? Ikan paus. Bukan. Ini buaya. Buaya. Oke, bentar. Oke. Jadi ada 5 ya, lihat dulu Pak Guru. Ada 6, bukan 5, 6 jenis binatang yang ada pada gambar. Yang pertama ada burung. Kemudian yang kedua ada unta. Ketiga ada ikan. Keempat ada kijang. Kelima ada ular. Keenam ada
Buaya. Buaya. Oke. Oke. Restu, tahu nggak Restu tahu suara bisa mempraktekkan suara burung, gimana suara burung? Pernah dengar? Oke, pintar. Uci, duduk. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu. Tunggu semua. Uci, duduk. Uci. Oke. Oke, supaya kalian tambah semangat belajar, kita nonton video dulu ya. Oke, video sambil bernyanyi. Ini video. Mau Cik lihat video? Mau? Ini tadi lagi. Nonton video sambil bernyanyi. Kita putar. Lihat, bisa lihat? Nah, mengenal binatang. Yuk kawan-kawan, kita belajar bersama mengenal binatang yang ada di Indonesia. Kita tangan dulu. Datang ke Sumatera, ada gajah dan harimau. Datang ke Pulau Jawa, badak bercula satu. Oke, ayo kawan-kawan. Lihat, kita belajar bersama. Terus tuh lihat ini nah. Binatang yang ada di Indonesia. Datang ke Kalimantan, itu pasti orang apa nih? Orang hutan atau mau itu? Datang ke Nusa Tenggara. Apa ini? Ada Komodo. Oke. Cik lihat. Ayo kawan-kawan, kita belajar bersama mengenal binatang yang ada di Indonesia. Pintar. Oke. Datang ke Sulawesi, ada tapir dan anoa. Datang ke Papua, burung apa nih? Cendrawasih. Oke. Ingatlah hai kawan, jangan sampai kau lupa. Ingatlah hai kawan, jangan sampai kau lupa. Ingatlah hai kawan, jangan sampai kau lupa. Oke, semuanya pintar bernyanyi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Topinya belum dipakai. Tepuk tangan kembali. Oke, karena kalian berdua sudah melihat jenis-jenis binatang, selanjutnya kita mengerjakan ini ya, membuat kerja secara tadi ya. Oke, Pak Guru bagikan dulu ya. Mana pensilnya? Lembar soal ya, lembar kerja siswa. Oke, kita tunggu Uci dulu ya, Restu. Restu, boleh lihat Pak Guru? Restu, tidak main kan? Taruh tempat pensil di sini. Oke? Oke, Uci duduk kembali. Restu. Bukan itu nak, Uci. Pensil. Pensilnya mana? Pensilnya mana? Pensil ya. Nah, ini pensilnya. Yang tadi mana? Ini Pak Guru kasih pensil yang lain ya. Nah ya, di sini. Ini pensil. Oke, Cik, udah. Duduk kembali, Cik. Sudah ada.
Oh, ada. Duduk, pintar. Nih, kalian kerjakan ya. Ya, buku tulis. Dah pakai buku tulis. Nah. Oke. Ini bukan ya? Cik, terus ini. Stop. Oh gitu. Restu sini. Tulis namanya Restu dulu. Restu. Tulis nama. Huruf R dulu. Huruf E. Sini. Seperti ini. Oke. Kemudian huruf S. Huruf S mana? Yang ini seperti ini huruf S. Huruf S ini. Iya. Ini. Iya. Ini. Kunci. Bantu dulu ya. Nah, Oke, kemudian huruf T. T mana? Huruf T. Ini. Ini. Iya. Oke. Ya. Sudah. Pintar. Yang mana? Sekarang ini gambar apa nih? Ini. Apa namanya? Ini apa namanya? Oh, tak. Apa? Ular. Tebal kan? Oke. Oke, bentar. Sudah. Sudah selesai, Cik? Sudah. Restu juga sudah selesai. Selesai. Oke. Restu sini, Pak Guru kumpul ya. Cik, sini Pak Guru kumpul. Sudah, sini Pak Guru kumpulkan. Sudah selesai ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Pause dulu. Lagi. Oke, pintar. Ya, pelajaran hari ini sudah selesai ya. Selesai. Oke. Selesai. Kita akhirin ucapan. Perbaiki dulu Restu dulunya dulu. Restu. Oke. Simpan itu dulu. Duduk. Duduk. Jangan lewat situ. Duduk dulu, Cik. Oke, Restu belum pakai topik, masih dalam kelas. Restu. Oke. Pembelajaran hari ini. Cik. Duduk. Rapi. Lipat tangan. Seperti Restu. Perbaiki duduknya. Lipat tangan di sini. Oke. Restu lipat tangan. Oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Oke. Nah, selesai. Ya, sudah selesai ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Duduk sih. Jadi sebelum kita pulang, Kita baca kita doa. baca doa pulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri inna Tangan Uci. Tangan Uci. Tangan Sri. Inna isa lafi usri Wahyu salihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Amin. Pintar. Kasih masuk dulu. Ayo Pak. Ke depan. Oke, pakai tas nak. Dulu yang rapi dulu. Cik, Restu dulu Restu yang rapi. Duduk kembali. Duduk yang rapi, Cik. Duduk. Oke. Duduk yang rapi ya, lipat tangan. Lipat tangan dulu, Restu. Oke, lipat tangan. Oke, lipat tangan. Siapa duduknya yang paling rapi? Lihat Restu. Siapa duduknya paling rapi? Dia yang paling cepat pulang. Oke? Oke, saling dulu. Oke, berdiri. Oke. Ayo. Oke.
Hati-hati di jalan ya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Baharudin S, calon guru penggerak angkatan 9, dan tentunya kali ini saya bersama rekan sejawat saya. Ya, saya Pak Andar, SPD MPD. Saya merupakan salah satu rekan sejawat Pak Bahar yang ada di SLB Negeri 1 Makassar. Ya, Ya, terima kasih ya Pak Andar. ya. Bagaimana kabarnya Pak Andar hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Bahar. Ya, tentunya Pak Andar, apa yang menjadi proses pembelajaran Pak Andar setelah kita melakukan praobservasi tentunya bersama Bapak di dalam kelas. Kita kembali lagi dipertemukan di proses pasca observasi hari ini, Bapak. Nah, yang menjadi tujuan di sini yaitu saya izin kepada Bapak untuk mengadakan evaluasi terkait proses pembelajaran Bapak yang dilakukan di dalam kelas Bapak. Ya. Dan untuk hari ini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran Bapak yang telah dilaksanakan di dalam kelas. Mohon izin ya Pak. Ya, siap. Baik Pak Andar, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses pembelajaran Bapak? Ya, untuk proses pembelajaran ya, sebelum praya istilahnya Pak Bar ya. Ya, betul, Pak. Kan mungkin hampir semua orang lah Pak ya, ketika ada observer yang berada atau supervisi misalnya dalam kelas itu, awalnya kan kadang grogi, tegang ya, karena beda dengan ketika kita melakukan pembelajaran seperti biasanya bahwa hanya kita dan murid kita yang ada di kelas ya. Tapi dengan berjalan waktu ya saya rasakan ya apa ya, sudah rileks lah istilahnya ya. Pasti awalnya agak grogi lah, tapi dalam waktu ya melakukan apa sesuai apa yang kita rencanakan lah, mengajar. Ya, luar biasa ya Pak Andar. Artinya awalnya sesuatu yang kita laksanakan pasti tegang ketika kita dinilai oleh observer ya. Terima kasih Pak Andar. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Pak Andar, terkait dengan proses pembelajaran Pak Andar yang laksanakan di dalam kelas, aspek pengembangan apa yang Bapak Andar laksanakan di dalam kelas dan bagaimana proses langkah-langkah Bapak untuk mengembangkan dari aspek tersebut? Ya. Kalau yang saya terapkan aspeknya ya, meskipun kita pahami bahwa ada keterbatasan lah diri anak-anak autis, siswa autis, teman yang paling utama kan kita tuntut juga tidak istilahnya ada dua ya, aspek pengetahuan dan keterampilan. Akan tetapi kalau khusus saya untuk di akademik saya tidak terlalu pressure. Kenapa? Karena kita lihat juga keseharian siswa kita kan berbeda-beda, ada kemampuan mereka berbeda-beda Pak ya. Saya lebih asal ke aspek keterampilannya dulu, ya. Karena apalagi saya kan kelas rendah. Ya, paling pertama kan bagaimana mengajarkan dia untuk paham instruksi, kepatuhan mereka, kemandirian mereka. Kalau dari segi keterampilan, ya bagaimana untuk melatih motorik halus mereka, mengajarkan bagaimana menulis, istilahnya tracing, menebalkan itu kan, ya kali itu. Kemudian langkah-langkah yang saya terapkan, yang pertama kan membuat modul perangkat ajar ya, PP, kemudian media media pembelajaran, baik itu media secara manual atau yang berbasis IT, kemudian ada LKPD. Iya. Iya, luar biasa ya Pak Andar. Jadi Pak Andar aspek yaitu pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dan adapun langkah-langkahnya itu bagaimana Pak Andar menyiapkan modul, menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan media-media yang menarik untuk peserta didik. Apalagi Pak Andar mengajar anak autis ya Pak Andar. Harus ada memang penunjang media karena itu menambah antusias mereka. Ya. Kalau hanya dia akan terus menulis tanpa melihat media akan jenuh. Ya, luar biasa Pak Andar ya. Jadi selama proses pembelajaran Pak Andar yang ingin dicapai aspek-aspek pembelajaran, sejauh mana Bapak berjalannya sejauh mana berjalan dari proses pembelajaran Bapak?
Ya, kalau proses pembelajaran saya kira cukup berhasil ya. Akan tetapi masih ada beberapa kendala karena kita lihat kadang autis kan moodnya berubah-ubah, tidak tetap moodnya Bu. Dan kadang Pak ya, mood memang yang terbawa dari rumah akan mengganggu aktivitas belajar di sekolah. Ya, ada juga yang memang apa ya, hiperaktif lah istilahnya, agak lambat merespon karena itu dari tidak moodnya. Jadi kalau kita dekat, saya punya 3 siswa dan karakter mereka berbeda-beda. Ada yang sudah bisa dengan instruksi saya bisa melaksanakan, ada yang memang harus didampingi dengan pendekatan individual maupun dengan bantuan itu. Iya, Pak Andar ya, betul sekali Pak Andar. Jadi sejauh mana itu keberhasilannya? Ya, keberhasilannya sudah tercapai, namun terdapat kendala-kendala. Nah, yang menjadi kendala menurut Bapak dalam proses pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas itu seperti apa, Pak? Ya, kendala pada saat pembelajaran ya seperti ada memang yang siswa yang akan langsung mau mengikuti instruksi, kayak menulis dan sebagainya. Ada juga memang yang memang tidak mau ikut serta apa yang kita sampaikan. Iya, itulah banyak hambatan lah, gangguan mereka. Artinya terdapat siswa yang pasif, pasif, hiperaktif. Pokoknya autis kan banyak macam karakternya. Ada yang pasif, ada yang aktif. Jadi dan saya rasa di kelas saya sudah lengkap. Dari ketiga itu ada semua karakter autis. Ya, betul ya Pak Andar. Jadi kendalanya itu bagaimana kita mengikuti kemauan atau siswa tidak mengikuti instruktur apa yang kita inginkan di dalam kelas, sehingga ini yang menjadi kendala Bapak. Jadi kita harus istilahnya pintar-pintar melakukan pendekatan, karena istilahnya merdeka belajar. Ada juga kadang dia kan mau ikut belajar istilahnya di outdoor lah. Jadi merdeka belajar dimanapun dia mau, kita ikuti saja. Ya, betul sekali Pak. Jadi kaitannya lagi untuk pertanyaan selanjutnya itu ya, terhadap kendala-kendala yang dirasakan atau ditemui di dalam kelas, yaitu ini yang membuat Pak Andar tertantang. Nah, apa yang Pak Andar buat ketika mendapatkan kendala tersebut? Ya, yang saya buat untuk nanti untuk mengurangi kendala-kendala yang pernah saya alami, saya ini ya, seperti yang saya terapkan pada saat Bapak observasi, saya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan berbasis IT lah istilahnya, melakukan kayak di plus YouTube, googling itu kan menambah daya tarik anak juga supaya dapat bertahan lama di kelas istilahnya. Kalau autis kan kadang berapa menit mulai keluar itu. Luar biasa Pak Andar. Jadi artinya Pak Andar ini membuat strategi dan mencari metode belajar strategi belajar apa yang cocok untuk mereka, sehingga merasa moodnya lebih ini ya di kelas. Artinya senang di dalam kelas, tidak menjadi jenuh di dalam kelas. Karena kalau autis kan punya jenuhnya agak tinggi Bu ya, jadi memang harus dimodifikasi sedemikian rupa pembelajarannya. Terima kasih Pak Andar. Dari apa yang Pak Andar rasakan, temui di dalam proses pembelajaran, tentunya menjadi tantangan tersendiri buat Pak Andar, dan bagaimana Pak Andar untuk mengambil keputusan tersendiri, dan bagaimana rencana Pak Andar untuk tindak lanjut setelah proses pembelajaran Pak Andar jalankan di dalam kelas. Kalau untuk tindak lanjut saya Pak Bahar, mungkin untuk itu seperti saya sampaikan tadi, mungkin nanti pembelajarannya meskipun kita tidak ini ya, belum terlalu terfasilitasi dengan IT, tapi saya akan menggunakan proses-proses yang berbasis IT sesuai apa yang saya miliki. Itu kan karena memang dia kan autis lebih dominan ke visualisasi ketika kita melakukan pembelajaran. Meskipun kalau kita melakukan pembelajaran hanya menjelaskan atau kayak metode ceramah kan, ini agak
agak sulit kalau peserta didik autis. Iya. Dia lebih dalam media-media yang memang kayak visualisasi lah gitu. Iya, terima kasih Pak Andar. Jadi artinya Pak Andar akan merealisasikan perubahan tentunya untuk kebutuhan di dalam kelasnya Pak Andar. Iya. Ya, alhamdulillah Pak Andar, apa yang Pak Andar sampaikan dari proses pembelajaran mulai dari pra sampai pasca hari ini sangat membuat kita sama-sama belajar bersama untuk menemukan dan memberikan solusi-solusi terkait proses pembelajaran yang kita akan berikan kepada peserta didik kita di dalam kelas, dan mengambil kesimpulan untuk lagi-lagi untuk kepentingan dan kebutuhan peserta didik kita. Iya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Pak Andar. Semoga kita menjadi guru pembelajar yang dirindukan oleh siswa kita. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini ya Pak Andar. Ya, sama-sama. Saya akhiri pertemuan kita di pasca observasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.